Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Apriazi akan mempresentasikan studi kelayakan bisnes dari aspek manajemen operasional. Bisnes atau proyek. Bisnes atau proyek adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya (uang, SDM, bahan dan lainnya) untuk menghasilkan manfaat. Manfaat proyek atau bisnes. Investor atau pebisnis manfaat finansial atau financial benefit, iaitu bertambahnya kesejahteraan atau kekayaan pemilik produk proyek. Masyarakat manfaat sosial atau social benefit, iaitu terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha. Pemerintah manfaat ekonomi atau ekonomi benefit, pemanfaatan sumber daya, penghematan devisa, penambahan devisa dan pajak. Studi kelayakan bisnes. Studi kelayakan bisnes adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnes tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Suatu ide bisnes dikatakan layak apabila hasil kajian menunjukkan bahawa pemilik bisnes akan mendapatkan manfaat finansial atau keuntungan apabila ide bisnes tersebut realisir. Untuk menghasilkan kesimpulan layak, suatu ide bisnes harus dikaji secara komprehensif. Aspek-aspek yang menentukan keberhasilan ide bisnes tersebut antara lain aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek hukum, aspek kewangan dan aspek sosial ekonomi. Pihak berkepentingan dengan SKB. 1. Pelaku bisnes atau investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 2. Kreditur sebagai dasar pengukuran risiko atas kredit yang diberikan. 3. Pemerintah sebagai dasar pemberian izin dan fasilitas atas manfaat yang diterima (penghematan devisa, pendapatan pajak). 3. Masyarakat atau publik, terbukanya peluang usaha, kesempatan kerja dan pengaruh positif bagi masyarakat. Mengapa bisnes perlu dilakukan studi kelayakan bisnes? Studi kelayakan bisnes itu mencangkut investasi yang nilainya besar sehingga membutuhkan beberapa alternatif sumber dana untuk membiayai investasi tersebut. Bisnes menyangkut jangka waktu yang lama. Nilai yang besar tersebut terikat dalam waktu yang lama, tidak bisa secara cepat ditarik kembali. Keberhasilan bisnes sangat ditentukan oleh akurasi dalam prediksi aliran kas masa yang akan datang, sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam. Atas dasar alasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam sebelum dilaksanakan bisnes tersebut hingga terjadi keterlanjuran yang dapat menimbulkan kerugian. Sebab kegagalan bisnes. 1. Kesalahan dalam naksir pasar. 2. Kesalahan dalam memilih teknologi yang tepat. 3. Kontinuitas tersediaan bahan baku. 4. Kesalahan dalam memilih lokasi dan tenaga kerja. 5. Kesalahan dalam pengoperasian dan pengendalian proyek. 6. Faktor lingkungan atau ekonomi, sosial, politik yang berubah. 7. Sebab-sebab di luar dugaan. Identifikasi peluang bisnes. Tahap pertama dalam studi kelayakan bisnes adalah tahap melakukan identifikasi peluang usaha, iaitu menemukan atau mencari ide bisnes dengan melakukan pengamatan lingkungan industri, sosial, ekonomi atau perilaku konsumsi masyarakat. Misalnya, 1. Mengkaji bahan atau material yang melimpah dalam suatu wilayah sehingga muncul ide untuk meningkatkan nilai tambah atau produksi. Misalnya, batu karas, batu alam yang menjadi bahan bangunan, buah salak yang menjadi keripik salad,
dan sebagainya. 2. Mengkaji produk import untuk dibuat barang substitusi import dalam negeri. Misalnya, gula pasir mendorong munculnya pabrik gula. 3. Mengkaji suatu industri untuk dibuat barang turunannya, misalnya industri mobil yang mendorong industri ICU, ban, dan komponen lainnya. 4. Perkembangan atau temuan teknologi. Siklus pelaksanaan bisnis atau proyek. Mulai dari merencanakan bisnis, implementasi rencana bisnis, identifikasi peluang usaha, mengkaji peluang bisnis, perencanaan perumusan bisnis, merumuskan ide menjadi rencana bisnis, menilai aspek-aspek yang menentukan keberhasilan bisnis, pemilihan alternatif yang menentukan pemilihan alternatif, aspek studi kelayakan, aspek pasar dalam pemasaran. 1. Mengkaji potensi penjual industri dan potensi penjualan atau jasa. 2. Mengkaji tingkat persaingan. 3. Strategi pemasaran yang diterapkan untuk mencapai penjualan yang ditargetkan. Aspek teknis. Mengkaji secara teknis dan teknologi dalam operasional bisnis untuk mengukur biaya yang direncanakan, meliputi 1. Lokasi atau layout pabrik dan proses produksi. 2. Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, fasilitas produk dan fasilitas umum. 3. Ketersediaan teknologi. 4. Luas produksi. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek keuangan, iaitu mengkaji kebutuhan dana atau investasi, baik itu aktiva tetap dan modal kerja. 2. Sumber dana untuk membelanjakan kebutuhan investasi. 3. Prediksi aliran kas atau cash flow. 4. Kriteria investasi. Selanjutnya, aspek studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen. 1. Mengkaji manajemen membangun proyek. 2. Manajemen operasional, bentuk organisasi dan struktur organisasi, dan deskripsi jabatan. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis, iaitu aspek sosial ekonomi. 1. Mengkaji dampak sosial ekonomi bagi negara atau devisa, pajak dan masyarakat, peluang kerja, peluang usaha dan lingkungan. 2. Pembangunan wilayah. Aspek-aspek studi kelayakan, iaitu aspek hukum. Aspek hukum iaitu mengkaji legalitas bisnis dan identifikasi peluang bisnis sampai dengan kegiatan operasional. 1. Mengkaji legalitas usaha. 2. Mengkaji bentuk badan usaha. 3. Mengkaji perizinan usaha. 4. Mengkaji jaminan yang tersedia. Proses studi kelayakan bisnis. 1. Aspek pemasaran. 2. Aspek teknis. 3. Aspek keuangan. 4. Aspek manajemen. 5. Aspek ekonomi. 6. Aspek yuridis. Laporan studi kelayakan. Laporan studi kelayakan. 1. Ringkasan dan kesimpulan. 2. Latar belakang. 3. Aspek pasar. Aspek pasar meliputi potensi pasar, pertumbuhan permintaan, persaingan, market share, strategi pemasaran. 4. Aspek teknis meliputi lokasi dan layout pabrik, layout proses produksi, teknologi, mesin dan peralatan produksi. 5. Aspek manajemen meliputi iaitu
manajemen pembangunan proyek, manajemen dalam operasi, struktur organisasi dan deskripsi jabatan, kebutuhan dan sumber tenaga kerja. 6. Aspek finansial meliputi investasi, aktiva tetap dan kebutuhan modal kerja, sumber dana, aliran kas, kriteria investasi. 7. Aspek sosial ekonomi, iaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial. 8. Aspek hukum meliputi legalitas usaha, perizinan. 9. Kesimpulan dan rekomendasi. Sampai di sinilah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.